Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa limahabbati wa syafa'ati rasulillahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan bima huwa ahluhu. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal imam ibn Kathir ad-Dimashqi radhiyallahu anhu ardahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain wa jami'i masyayikhina wa asatidhina wa abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa sari aqribaina wa jami'i jamaah masjid ar-rawdah Gria Permata. Ghafarallahu dhunubahum wa rahimahum wa afahum wa radi anhum wa ardahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Para bapak, para ibu jamaah Masjid Ar-Rawdah, alhamdulillah sedaya ingkang sangat kula mulyakaken. Mugi-mugi kula panjenengan sami dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, saderengipun pengawasan tafsir Al-Qur'an dipun mulai, ada satu hal penting sebagai informasi dan tentu juga sebagai pencerahan bagi kita bersama bahwa Selasa malam Rebu besok itu adalah malam nisfu Sya'ban. Selasa malam Rebu sesuai perhitungan Lajnah Hisab di PBNU, tepatnya berarti besok Selasa malam Rebu. Karena kan pemerintah tidak melakukan ru'yatul hilal, yang melakukan tim Lajnah Hisab PBNU karena berkepentingan dengan amaliyah nisfu Sya'ban. Para bapak, para ibu, ada apa di dalam nisfu Sya'ban? Tidak ada apa-apa kecuali kita yang mengadakan. Kenapa? Yang pertama, bapak ibu, Sya'bannya dulu. Sya'ban ini adalah bulan yang kata Rasulullah dilupakan oleh banyak orang. Padahal Rasulullah sendiri mengistimewakan bulan Sya'ban. Sahabat Usamah bin Zaid matur kepada Rasulullah dalam suatu hadis,
lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Rasul, saya belum pernah melihat panjenengan berpuasa pada suatu bulan sebagaimana puasa panjenengan di bulan Sya'ban. Karena dalam hadis lain riwayat Ibunda Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di bulan Sya'ban itu fa innahu yasumu sya'bana kullahu, begitu redaksinya dalam hadis Sahihul Bukhari. Fa innahu yasumu sya'bana kullahu, maka sungguh Rasulullah itu di bulan Sya'ban berpuasa kullahu. Kalau diterjemah secara literer seluruhnya, tapi sesungguhnya yang dimaksudkan adalah sebagian besar. Hari-hari Rasulullah di bulan Sya'ban sebagian besar diisi dengan puasa. Makanya sahabat Usama bin Zaid sampai bertanya, saya tidak pernah melihat panjenengan berpuasa pada suatu bulan seperti puasa jenengan di bulan Sya'ban. Akhirnya Rasulullah menjawab, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban ini adalah bulan yang dilupakan oleh orang. Yaghfulun nasu anhu, di mana orang melupakan bulan Sya'ban ini. Baina Rajab wa Ramadan, posisinya di antara bulan Rajab dan Ramadan. Orang kalau sudah bulan Rajab ingat namanya saja Rajab Agung. Lebih-lebih ini bulan Isra Mi'raj. Orang sekarang pakai istilah baru, ulang tahunnya sholat gitu katanya. Mana ada istilah ulang tahun sholat. Orang sekarang itu pakai istilah baru, ultahnya sholat katanya. Ngapun, gila monggo boten nopo-nopo. Tidak masalah, hanya ungkapan mawon gitu. Jadi kalau Rajab orang pasti ingat karena memang namanya sudah Rajab Agung. Jauh sebelum Islam datang, Rasulullah datang membawa risalah dari Allah, Rajab itu sudah diagungkan. Lalu ada Ramadan, apalagi Ramadan, pasti itu. Ini Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Ini Ramadan di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ini Ramadan Syahrus Siyam. Orang pasti memperhatikan, mengistimewakan. Sya'ban ada di antara dua bulan ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sya'ban ada di tengah. Oke. Tapi kadang kita kadang nggak hafal itu nih. Itu kok yang pergi hafal nobutan. Muharram, Safarul Khair, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadis Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kira-kira hafal nobutan? Ketane gak hafal kita. Nek cara wong Jawa, Suro, Sapar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruah, Poso, Sawal, Selo besar. Nek cara wong Madura napa? Sorah, Sapar, Mulud, Rasol, Mandi Mawal, Mandi Lahir, Rejab, Rebe, Pasah, Sawal, Tekepek, Reraja. Cara wong Madura. Masya Allah. Bapak Ibu, Sya'ban ini dilupakan oleh orang, berada di antara Rajab dan Ramadan. Padahal kata Rasulullah dalam kelanjutan hadis, syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Ini bulan di mana amal-amal perbuatan manusia itu dilaporkan kepada Allah, Tuhan semesta. Ini bulan istimewa, bulan di mana amal kita itu dilaporkan pada Allah. Kata Rasulullah, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Saya senang amal saya dilaporkan sedang berpuasa. Makanya Sya'ban diistimewakan oleh Rasulullah. Hari-harinya diisi dengan puasa. Sama dengan orang-orang Kriya Permata nggih. Poso sedaya kan nggih Sya'ban nggih. Nggih. Alhamdulillah. Senin Kamis poso nggih. Poso nek bulan Ramadan. Nggih. Alhamdulillah. Muga paring sehat sedaya.
seger waras. Jadi ibadah niku kan sak mampu-mampu punilah, sak kuate, sak teko-tekone. Sing penting boten maksiat. Sing penting boten maksiat. Sing penting niku. Urusan amaliyah sunnah niku sak teko-tekone. Para bapak, para ibu yang sangat kula muliakan, jadi secara keseluruhan bulan Sya'ban ini memang istimewa. Rasulullah mengistimewakan, tapi kita melupakan. Yang teristimewa lagi di bulan Sya'ban, tapi sampun diaturaken niku. Dalam pekan ini sudah disampaikan kajian ini tentang Sya'ban. Dereng nggih? Oh, niki boten napa-napa diaturaken. Saderenge kula ngaos Al-Qur'an nggih. Para bapak, para ibu, lebih istimewa lagi adalah malam nisfus Sya'ban. Dalam hadis, bukan hadis, atharus sahabah. Dawuhipun sahabat Abdullah bin Umar. Menika beliau dawuh khamsu layalin la yuraddu fihinna ad-du'a. Ada 5 malam doa-doa itu tidak diabaikan oleh Allah, pasti diijabah oleh Allah. 1 Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Yang kedua wa awwali lailatin min Rajabah, malam pertama di bulan Rajab. Yang ketiga lailatin nisfi min Sya'ban, malam nisfus Sya'ban. Masyaallah. Yang ketiga dan keempat walailatayil aidaini, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Tapi kadang malam Idul Fitri boten ibadah, malam berseni toples, berseni nopo nggih. Sakjane itu malam istimewa. 5 malam selain Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar kan sudah jelas kita itu, sudah jelas. Jadi ada malam Jumat, malam malam pertama di bulan Rajab, malam nisfus Sya'ban. Niki yang terkait dengan kita sekarang. Mengapa sahabat Abdullah bin Umar menyatakan ini adalah malam di antara 5 malam yang la yuraddu fihinna ad-du'a, di mana doa-doa itu tidak ditolak, diijabah oleh Allah. Tentu ini berkaitan dengan hadis Rasulullah, riwayat sahabat Abu Musa al-Ash'ari dalam hadisnya Sunan, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadisnya hadis hasan, tingkatan hadisnya itu hadis hasan. Hadisnya itu dalam hadis-hadis, dalam kitab-kitab hadis itu pasti ada itu, banyak diriwayatkan oleh banyak penghimpun hadis. Nah, yang saya kutip hadisnya Imam Ibnu Majah. Para bapak, para ibu, hadisnya begini bunyinya: innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Rawahu Ibnu Majah fi sunanihi. Para bapak, para ibu, dahipun Rasul, sungguh Allah niscaya memonitor, mengawasi, memantau. Sinten yang dipantau? Kita-kita, hamba-hambanya Allah, di malam nisfus Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, lalu Allah memberikan pengampunan kepada semua makhluknya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Masya Allah. Para bapak, para ibu, illa li musyrikin, kecuali satu yang tidak akan mendapatkan pengampunan di saat semua makhluk Allah mendapatkan anugerah pengampunan dari Allah. Ada 2 golongan yang tidak dapat itu. Satu, illa li musyrikin, kecuali orang musyrik. Sudah pasti kalau ini. Yang kedua, au musyahinin, orang yang di dalam hatinya ada rasa bermusuhan dengan sesama.
kebencian dengan sesama, kedengkian dengan sesama. Masya Allah, kita ini oleh Allah dipertemukan, disaudarakan dengan keimanan. Meskipun mohon maaf asal usul kita, latar belakang kita kan dari mana-mana ini. Tapi Masya Allah kita bisa kumpul, kita bisa bersaudara, bisa seduluran. Setiap bulan kita kumpul di sini. Masya Allah kita bisa bertemu, kita sholat bersama, doa bersama, amin bersama di masjid yang kita cintai. Apa yang menyatukan kita? Iman. Ada iman yang menyatukan kita, lalu persatuan persaudaraan kita itu dicederai dengan hal-hal yang kadang sepele kecil. Itu orang yang di dalam hatinya ada rasa permusuhan dengan sesama, seiman, sesama jamaah masjid Ar-Raudhah, tapi dalam hati memendam kebencian, kedengkian, permusuhan. Di malam nisfu Sya'ban orang-orang dapat pengampunan. Mereka yang menaruh rasa kebencian, antipati, permusuhan dengan sesama akan terlewatkan. Subhanallah, betapa pentingnya membangun persaudaraan, kerukunan, sampai orang yang enggan hidup rukun dengan sesama, dia tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban. Eman-eman, kita istimewakan malam itu karena malam itu memang istimewa. Maka kita makmurkan secara istimewa. Dengan apa? Monggo kerso panjenengan. Kalau di dalam hadis lain, memang hadis ini oleh para ahli hadis. Saya kan bukan ahli hadis, oleh para ahli hadis dikomentari, ditakhrij, ini hadisnya dhaif. Kalau dalam hadis yang lain ada perintah dari Rasulullah, faqumu lailaha wasumu naharaha. Faqumu lailaha, bangun malam, ibadah di malam hari. Kalau malam nisfu Sya'ban, wasumu naharaha, siangnya puasa. Malamnya ibadah, siangnya puasa. Karena besoknya tanggal 16 sampai akhir itu sudah tidak boleh puasa. Idzan tasafa Sya'banu fala tasumuh. Kalau bulan Sya'ban itu sudah dapat separuh, jangan puasa kata Rasulullah. Kecuali orang yang memang puasa dari awal, lanjut. Atau orang yang puasa Senin Kemis, lanjut. Atau yang punya kebiasaan puasa Daud, lanjut. Atau sing duwe utang durung bayar, rendang di sahur. Ngapunten. Jadi para bapak, para ibu, malam nisfu Sya'ban itu menurut hadis Rasulullah istimewa sekali. Adalah malam pengampunan Allah buat kita semua, kecuali dua golongan yang tidak akan mendapatkan pengampunan itu. Maka ulama terdahulu, guru-guru kita, ulama-ulama di pesantren, ulama-ulama dahulu yang Masya Allah menyebarkan Islam di bumi Jawa ini, para bapak, para ibu, lalu mentradisikan, ini tradisi, produk kearifan. Ada tradisi, ayo kumpul-kumpul di masjid, baca Yasin. Baca Yasinnya itu sunnah, dan baca Yasin itu sunnah setiap malam. Rasulullah dawuh, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Saya baca di kitab ini tafsir Ibnu Katsir. Orang yang membaca Yasin di suatu malam, dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini adalah malam pengampunan, yang dibaca surat Yasin, surat yang bisa menghadirkan pengampunan. Maka ulama menyarankan baca Yasin. Loh, ben maca Yasin niku boten rasa-rasen, maca bareng-bareng di masjid. Kadang kiai-kiai, ustadz-ustadz, guru-guru itu milih waktu yang sekiranya orang kumpul kapan? Habis maghrib. Ini dijak jam 1 ngoten gak kira teko. Nggih, cobalah teng mriki jam 1:30 ngoten. Oh, gak kira ono sing teko.
Mantun maurib mawon nggih, mantun maurib kumpul-kumpul teng masjid, Masya Allah mau sareng-sareng surat Yasin. Bahkan ulama itu menganjurkan membaca Yasin sampai 3 kali. Nggih, 3 kali. Sekali tidak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa. Ping selikur nggih boten napa-napa, tapi kesuwen lah nggih kesuwen. 3 kali itu cukup. Dibaca 3 kali sedeng manjing Isya. Insya Allah, mudah-mudahan di sini saya berharap diamalkan nih, nggih Ustaz Maksum nggih, biasa diamalkan kan nggih, setiap malam nisfu Sya'ban, tepatnya besok Selasa malam Rebu. Besok kalau sudah Selasa diiling, wah ini malam nisfu Sya'ban, cepat-cepat pulang dari tempat kerja, gak usah mampir ke warkop maksud kula. Kadang ngaji mampir-mampir kan nggih. Kula nggih ngoten Gus, kadang mampir-mampir, Selasa binjing, mantuk saking kantor, boten usah mampir. Boten usah mampir, langsung mantuk teng dalem, siap-siap ke masjid mengikuti acara nisfu Sya'ban. Insyaallah disediakan berkat terbaik kok teng mriki. Masya Allah. Sampun, itu terkait dengan Sya'ban dan terkait dengan malam nisfu Sya'ban. Kita lanjut yang berkaitan dengan tradisi kita nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Surat At-Tur ayat 21. Kita ngaji tafsirnya ini ngaji cari ayat-ayat terkait uten nggih. Nek diruntut, kapan mari ini diruntut nih nggih. Wong ngaji ini sebulan sekali. Kadang bulan kemarin sudah gak ngaji karena kula umroh nggih. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, alhamdulillah termasuk kita semua. Allah mentakdirkan dan memilih kita beriman. Ini anugerah yang luar biasa. Wattaba'athum, dan mengikuti kepada mereka zurriyatuhum, anak keturunan mereka. Mengikuti biimanin, dengan keimanan. Kita alhamdulillah beriman, lalu anak-anak kita juga beriman. Atau leluhur kita beriman, bapak ibu kita beriman, kita sebagai keturunannya beriman. Al-haqna, maka kami susulkan, kami pertemukan bihim, dengan mereka, zurriyatahum, anak keturunan mereka. Wa ma'alatnahum, dan kami tidak akan mengurangi hum pada mereka, min amalihim, dari amal mereka, min syai'in, sedikit pun. Kullu mri'in, adapun masing-masing seseorang, bima kasabah, dengan apa yang mereka perbuat, rohin, tergadai. Bapak Ibu, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita bersyukur, kita beriman, orang tua kita juga beriman, kita bersyukur. Lalu kita punya anak juga beriman, kita bersyukur. Saya punya teman, dia jadi ustadz sekarang. Dia sering sedih, bahkan kadang sampai menetes air mata. Kenapa? Karena ibu yang melahirkan dia tidak kunjung beriman. Sudah berkali-kali diajak, tapi tidak kunjung Allah buka hatinya untuk beriman. Subhanallah. Dia merasa berat sekali karena orang tua tidak beriman. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendikau, idza dakhala ar-rajulu al-jannata, kelak orang itu juga masuk surga, sa'ala an abawaihi,
mereka itu tanya, nang di bapakku, nang di ibuku, ditolei. Wa zaujatihi, bojoku nang di. Ah niki ngapunten. Mila bojo niku monggo lah sareng-sareng dijak tangi nggih. Nyuwun pangapunten jenengan sregep ibadah. Ah bojone ngerumpi ya teng griya. Ngapunten. Binjing. Ngapunten. Muga-muga ahli swarga sedaya nggih. Amin ya rabbal alamin. Binjing pas panjenengan pinarak wonten ing swarga, jenengan niku tanglet. Matur. Nanti bapakku, nanti ibuku. Wa zaujatihi, bojoku nanti. Sebab bapak ibu, bidadari kita yang di Gria Permata itu melampaui bidadari yang ada di surga sana. Subhanallah, saestu. La haula wala quwata illa billah. Meskipun mohon maaf mungkin para bapak, para ibu ingkang sadaya kula mulyakaken nggih. Sampun sepuh mungkin bidadari kita yang di rumah itu besok oleh Allah akan dikembalikan perawan lagi. Pun khawatir bah jenengan bah saestu nggih. Perawan ting-ting lagi. Saestu nggih. Orang di surga itu usianya sak pantaran. Kalau sak pantaran. Dan iki Abah binjing boten jenggotan putih-putih ngoten niku boten panjenengan binjing. Gagah jenengan binjing, gagah. Saestu boten boten. Nggih, masyaallah. Anjen ngoten. Kula ngoten kok mikirnya. Nek kata fish Arab Eropa ngoten nggih. Masyaallah. Lah boten kados kula bahan irunge pesek iki. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, yang ditanyakan itu kedua orang tuanya, yang ditanyakan itu istrinya. Lalu siapa lagi? Wa waladi, anak, itu ditanyakan. Fayuqalu, lalu dijawab, innahum lam yablughu darajataka. Mereka itu tidak selevel dengan sampean. Begitu kan? Lam yablughu, tidak sampai darajataka, pada derajatmu. Mereka itu tidak selevel dengan sampean. Mohon maaf, mungkin panjenengan teng Jannatul Firdaus. Amin Allahumma amin. Boten kedukuran ta Jannatul Firdaus ini. Ketokane kedukuran. Nek kula wis pokoke mlebu swarga seneng kula nggih. Wis seneng tenang nggih. Cara enten warkop tak ngopi-ngopi ngoten kula. Pokoke wonten swarga seneng kula. Wis gak mampir-mampir teng neraka seneng kula saestu. Wah, lah Firdaus niku mungkin panggonane sahabat-sahabat ngoten nggih. Nyuwun pangapunten. Pun ada seorang suami, mungkin ada seseorang dia berada di Jannatul Firdaus. Lalu anak-anaknya tidak selevel dengan dia. Tidak selevel. Gimana? Fayaqulu. Dia lalu berdoa, Ya Rabb, Ya Allah Tuhanku, qad amiltu li wa lahum. Ya Allah, kula niki beramal untuk diri saya dan untuk mereka. Kan kula jenengan mohon maaf teng griya napa-napa kan untuk bersama-sama dong, untuk bersama-sama. Mosok jenengan kepengin mlebu swarga dhewe. Wis baban wis bojoku nang neraka, mosok ngoten. Lah mboten to? Mboten. Kita beramal, kita berjuang, kita berdoa, kita bersujud, kita bekerja apapun li walahum, untuk saya pribadi dan untuk mereka. Untuk kebahagiaanku dan kebahagiaan mereka. Loh, pripun terusan nek boten kumpul teng swarga nggih jenengan teng surga Firdaus lalu nyonya jenengan teng surga Darussalam misalnya nggih lah boten jadi kumpul pripun. Masyaallah, inilah para bapak para ibu anugerah Allah, kasih sayang Allah. Fayu'mar bi ilhaqihim, mereka yang tidak selevel itu oleh Allah diperintahkan untuk ya dipertemukan, untuk diangkat juga derajatnya, dipertemukan dengan
keluarganya yang tinggi derajatnya. Sesuai dengan firman Allah, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman. Dan orang-orang yang beriman lalu anak keturunannya itu mengikuti jejak mereka biimanin, seiman, seakidah, seagama. Subhanallah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan, kami kumpulkan anak keturunan mereka itu dengan mereka. Yukhbiru ta'ala an fadlihi wa karamihi wa amtinanihi wa lutfihi bi khalqihi wa ihsanihi. Betapa anugerah yang luar biasa dari Allah kepada kita hamba-hambanya. Annal mu'minin idza ittaba'athum dzurriyyatuhum fil iman yalhaquhum atau yulhiquhum bi abaihim fil manzilah. Orang-orang yang beriman itu nanti akan dikumpulkan dengan istri-istrinya, dengan anak-anaknya, meskipun wa illam yablughu amalahum wa illam yablughu amalahum, meskipun mereka itu tidak selevel dengan amal orang itu. Misalnya seorang anak, masya Allah, orang tua, anaknya amal ibadah nggak selevel dengan amal ibadahnya orang tua, tapi kelak tetap akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki nopo? Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Makanya para bapak, para ibu, kita harus bersyukur memiliki orang tua yang soleh, ahli ibadah. Kita doakan orang tua kita, kita ziarahi orang tua kita. Mumpung niki bulan Sya'ban, ada tradisi di bulan Sya'ban kita datang ke makam-makam leluhur untuk kita doakan mereka-mereka. Subhanallah, para bapak, para ibu, kalau mereka orang tua kita itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan kita kelak bisa dipertemukan dengan mereka. Kita akan terangkat derajat kita gara-gara mereka itu. Subhanallah, kita akan terangkat meskipun kita nggak selevel sebetulnya. Seberapa ibadah kita jauh dibandingkan ibadah mereka misalnya, tapi kita akan terangkat. Sebaliknya, sebagaimana yang ada di dalam hadis, misalnya mohon maaf Bapak Ibu, kita sebagai anak, alhamdulillah oleh Allah diberi anugerah keimanan, diberi anugerah senang ibadah. Mungkin orang tua kita tidak seberapa, suatu hari oleh Allah juga akan diangkat, dipertemukan. Itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Litaqarra a'yunul abna bil aba'i, litaqarra a'yunul abna'i bil abna' indahum fi manazilihim, supaya orang tua kita itu bisa merasakan ketenangan, keteduhan, kelapangan sebagaimana yang mereka rasakan dahulu di dunia. Mereka akan dikumpulkan asal satu, mereka seiman dengan kita. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai', dan kami, kata Allah, dan saya, kata Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal mereka. Jadi misalnya mohon maaf, ada seseorang dengan amal yang luar biasa, akhirnya dia berada di surga Firdaus, tapi anaknya mohon maaf levelnya tidak sama dengan level ayahnya. Tetap oleh Allah nanti akan dipertemukan, akan dikumpulkan ke surga Firdaus, terkatrol nanti. Semata-mata anugerah Allah, tidak mengurangi pahala yang mereka miliki sedikit pun. Ini semata-mata anugerah Allah. Subhanallah. Loh Ustaz, gimana kalau anak masih di neraka? Na'udzubillah. Gimana kalau keluarga itu masih di neraka?
ahli surga itu nanti para bapak, para ibu, jika mereka mendapatkan izin dari Allah, bisa juga mengajukan syafaat. Bisa mengajukan syafaat, pengampunan kepada Allah. Kalau di dunia hukum nopo, gerasi, permohonan gerasi pada presiden, pengampunan pada presiden, atau amnesti. Jadi para bapak, para ibu, jangan khawatir, kebaikan orang tua kita akan mengatrol kita. Mudah-mudahan juga kebaikan keluarga kita juga akan mengatrol kita. Ini semata-mata anugerah Allah. Maka kita, subhanallah, kepada orang tua sebisa mungkin. Misalnya, subhanallah, orang tua kita sudah tidak ada, orang tua kita sudah tidak ada. Lebih-lebih masya Allah kita tahu orang tua kita yang ahli ibadah, orang-orang yang solih beneran. Bapak Ibu, sebisa mungkin di bulan Sya'ban, sebagaimana tradisi kita, datang untuk menziarahi mereka, bangun hubungan kita dengan mereka. Jika mereka memang orang-orang soleh, kelak akan mendapatkan jatah syafaat, dan mudah-mudahan kita disyafaati oleh mereka jika mereka orang-orang soleh. Jika mereka bukan orang soleh, mohon maaf, ya tentu doa kita akan sangat bermanfaat bagi mereka. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis juga dawuh, innallaha la yarfa'ud darajata lil 'abdi salih fil jannah fayaqul ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu bistighfari waladika laka. Kalau dalam kitab ini disebutkan isnaduhu sahihun. Hadis ini hadis sahih sanadnya. Sungguh Allah akan mengangkat derajat seseorang yang saleh di surga. Ada seseorang derajatnya itu diangkat dalam surga. Lalu dia matur kepada Allah, ya Rabbi, anna li hadhihi, dari mana ya Allah derajat ini? Dia merasa tidak pantas mendapatkan derajat ini. Kenapa? Mohon maaf. Kenapa cara yang sana? Tahu diri. Dia tahu diri. Para bapak, para ibu, lalu dia mendapatkan anugerah derajat yang tinggi di dalam surganya Allah. Dia sampai heran, lajeng matur, ya Rabb, hai Tuhan, anna, dari mana li hadhihi, derajat ini untukku. Fayaqulu, lajeng Allah menjelaskan, bistighfari waladika laka, itu kamu dapatkan sebab istighfar, doa anakmu untukmu. Bapak Ibu, mohon maaf jika orang tua kita, mungkin kita tahu dahulu sejarah hidupnya banyak salah, banyak khilaf, sungguh akan sangat berarti bagi mereka kehadiran kita, doa kita, ziarah kita, salam kita untuk kemuliaan mereka kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang, kita doakan mereka. Kita datang, kita bacakan Yasin mereka, kita bacakan doa-doa mereka, dan itu akan sangat berarti bagi mereka. Bahkan istighfar kita yang kita haturkan kepada Allah untuk kedua orang tua kita, itulah yang kelak akan menjadikan orang tua kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para bapak, para ibu, ingat satu kalau muliakan, betapa hebatnya ulama terdahulu membiasakan kita, mengajarkan kita untuk datang ke makam orang tua, nyekar, ziarah, untuk mendoakan mereka, karena doa kita akan sangat berarti buat mereka. Jika mereka orang soleh, kedatangan kita akan mempermudah
kita kelak akan bisa kumpul dengan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Kullu mri'in, masing-masing orang, bima kasabah, dengan apa yang mereka perbuat, rahin, tergadai. Apa artinya? Lamma akhbara an maqamil fadli wa huwa raf'u darajati dzurriyyah ila manzilatil aba min ghairi amalin yaqtadi dzalika, akhbara an maqamil adli wa huwa annahu la yu'akhidu ahadan bi dhanbi ahadin. Faqala ta'ala kullu mri'in bima kasaba rahin. Jadi Bapak Ibu, dalam ayat ini Allah menyebutkan dua hal. Satu, kemahamurahan Allah. Betapa besar kemurahan Allah. Seseorang sebetulnya amaliyahnya tidak seberapa, tapi bisa kumpul dengan orang tua meskipun tidak selevel dengan tingkatan orang tua. Ini wujud kemurahan Allah. Lalu setelah Allah menjelaskan kemahamurahannya, Allah menjelaskan kemahaadilannya. Allah maha adil, akan menempatkan sesuatu secara proporsional. Apa artinya? Masing-masing orang itu tergadai dengan usahanya. Artinya apa? Dosa orang tua tidak akan pernah, mohon maaf Bapak Ibu, anak mendapat getahnya. Dosane wong tua ya wong tua, dosane anak ya anak. Ini urusan dosa dewe. Tapi ini urusan nggih swarga. Masya Allah, anak bisa terkontrol karena kebaikan orang tua. Luar biasa anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para bapak, para ibu, sekali lagi, Sya'ban momentum untuk nyekar. Ada waktu buat kita untuk datang kepada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, atau mungkin orang tua kita yang masih berada bersama kita, untuk terus membangun bakti kita, kebaikan kita kepada mereka. Mudah-mudahan para bapak, para ibu, sesuai dengan apa yang ada dalam ayat ini, kita bersama keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, orang tua kita kelak dikumpulkan bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan bersamaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pangapunten ingkang kathah, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.